Tutorial Android Bab 15 Dealing with Threats. Pada umumnya, semua programmer menginginkan aplikasi yang dibuatnya dapat berjalan. Ketika user menginputkan suatu request, maka aplikasi akan memprosesnya secepat mungkin dan memprosesnya, kemudian mereplay atau merespon apa yang di-request user. Namun, kebanyakan yang terjadi pada aplikasi pada umumnya yaitu adalah ketika user menginputkan banyak sekali request dan aplikasi yang kita buat meresponnya dengan sangat lambat, atau bahkan aplikasi tersebut non-responsif atau ngehang. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka Android memiliki fasilitas yang disebut dengan Safely Interact, di mana fasilitas tersebut memperbolehkan adanya interaksi antara UI dengan UI Threads atau pada UI Threads. Pada bab ini, pada video tutorial ini akan menjelaskan bagaimana cara kerja background dengan UI Threads pada aplikasi yang Anda buat. Pertama yang kita bahas adalah mengenai handler atau si penangan atau penanganan kalau dalam bahasa Indonesia. Pengertian handler adalah objek yang akan mengerjakan semua aktivitas pada UI Thread. Jadi handler itu adalah project. Suatu handler objek hanya terdapat pada satu activity. Jadi satu activity hanya boleh terdapat satu handler objek. Untuk membuat handler dapat dibuat dengan dua cara atau dapat diakses melalui dua cara, yaitu message dan runnable. Message. Cara mengirimkan pesan ke dalam sebuah handler maksud saya. Yang pertama adalah panggil obtain message. Ini adalah untuk mendapatkan objek message-nya. Ada beberapa macam obtain message. Yang pertama yaitu obtain message yang memperbolehkan Anda untuk membuat pesan objek kosong. Yang kedua, object message yang satu populasi dengan message identifier dan argumen. Nah, setelah kita panggil obtain message, kemudian kita kirim pesan ke handler melalui message queue menggunakan metode send message. Nah, metode send message ada 4 macam, yaitu send message itu sendiri, di mana send message itu meletakkan pesannya pada queue. Yang kedua, send message at front queue. Yang ketiga, send message at time. Send message delay. Send message at front queue itu meletakkan queue di depan pesan queue. Jadi pesannya itu lebih diutamakan. Sedangkan send message at time itu meletakkan pesan queue pada waktu itu. Dan send message delay itu meletakkan pesan queue setelah di delay. Dan setelah kita menggunakan send message, kemudian kita mengimplementasikan handle message, di mana pada metode tersebut akan dipanggil setiap pesan yang muncul pada pesan queue. Handler dapat mengupdate UI sesuai kebutuhan kita.
Kemudian selanjutnya adalah percobaan pertama. Nama aplikasi kita adalah Progress Bar. Tujuannya kita supaya mengetahui cara pembuatan handler melalui message. Berikut percobaannya beserta penjelasannya. Berikut adalah analisa program. Pada main.xml terdapat baris program seperti berikut ini. Progress bar Android ID @ID progress. Jadi nama progress barnya adalah progress dengan style Android attr progress bar style horizontal. Pada aplikasi ini ditambahkan settingan untuk jarak dan lebar yang normal, juga termasuk style propertinya. Bagian style ini menunjukkan bahwa aplikasi ini digambarkan bagai baris horizontal yang komplit. Selanjutnya pada coding Java-nya terdapat coding handler, new handler, kemudian di override method handle message-nya. Maksud dari program ini adalah sebagai bagian dari construction activity, kita membuat sebuah instance handler, yaitu handler, new handler. Dengan implementasinya adalah handle message. Maksudnya ketika menerima pesan, kita mengupdate aplikasi sebanyak 5 poin, lalu mengeluarkan pesan ke handler. Nah, kemudian terdapat method onStart. Pada method onStart, kita mengeset ulang background thread pada sistem. Sebenarnya thread ini akan melakukan sesuatu yang sangat berarti nantinya. Di sini aplikasi kita akan sleep atau berhenti sejenak selama 1 detik dan akan mengirim pesan ke handler dengan mengulanginya sebanyak 20 total yang dikirimkan. I kurang dari 20. Nah, hal ini akan mengkombinasikan dengan 5 poin yang ditambahkan pada posisi progress bar. Kemudian akan menggerakkan bar pada screen. Pada dasarnya maksimum progress bar itu adalah 100. Jadi kita dapat 1000. Kita dapat menambahkannya melalui metode set.max. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari percobaan pertama. Runable. Handler dapat dilewatkan melalui runable, yaitu dengan menggunakan metode handler.post. Berikut adalah cara penggunaan handler pada runable. Runable di create dulu. Runable R sama dengan new runable, create object runable. Kemudian pada akhir dari metode ini kita gunakan metode handler.post yang akan menambahkan objek runnable pada pesan queue untuk ditampilkan sebuah handler. Selanjutnya adalah async task. Async task yaitu suatu fasilitas yang ada pada Android 1.5 dan dapat digunakan pada UI Threads. Menampilkan hasil dari UI Threads tanpa memanipulasi thread atau handler tersebut. Cara membuat async task yang pertama adalah membuat subclass async task. Kemudian mengoverride metode-metode async task, di mana ada 4 macam metode yang dapat di async task atau yang dapat di override. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian buat instance of async task dan dipanggillah metode execute untuk memulai pekerjaannya. Ini adalah aturan penggunaan async task.
ada 4 macam metode yang dapat di-override pada Async Task. Yang pertama adalah metode doIn background. Merupakan task class yang sangat berguna nantinya. Metode ini akan memanggil Async Task pada background thread. Nah, itu dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Metode tersebut menerima sebagai parameter dan harus return value ya. Kemudian selanjutnya adalah metode pre-execute. Metode ini dipanggil dari UI thread sebelum, karena pre maka sebelum background thread mengexecute doIn background. Jadi metode ini dipanggil terlebih dahulu sebelum background threadnya mengexecute doIn background. Nah, di sini Anda dapat menginisialisasikan progress bar yang mengindikasikan bahwa background sedang berjalan sehingga user tahu kalau ini aplikasinya sedang menjalankan aplikasi ini gitu. Kemudian adalah post execute. Post execute ini metode yang dipanggil dari UI thread setelah doIn background selesai. Jadi metode ini berjalan setelah doIn background karena post. Dan ini menerima parameter nilai yang dikembalikan dari doIn background. Dan metode yang terakhir yaitu progress update. Jika doIn background memanggil task publish progress method, maka objek yang akan melewatkannya pada on progress update yaitu pada UI thread. Oleh karena itu, on progress update ini dapat memperingatkan user bahwa progress sedang berjalan. Nah, itu tadi adalah aturan penggunaan Async Task. Berikut ini akan dijelaskan percobaan 2 mengenai Async Task yang akan dijelaskan lebih lanjut dengan nama aplikasi Async Demo dengan tujuannya supaya kita mengerti penggunaan dan cara membuat Async Task. Berikut penjelasannya. Berikut ini adalah analisa dari percobaan 2. Kelas add string task, extends async task void bla bla bla. Nah, pada coding tersebut artinya kita mengatur file tipe datanya menuju ke add string task yang diikuti. Kita tidak perlu mengkonfigurasi. Jadi tipe datanya adalah void. Jika kita ingin melewatkan setiap string untuk mengenerate background task ke method on progress update, maka kita harus menambahkan pada list kita yaitu tipe data kedua yaitu string. Nah, kita tidak memiliki hasil lagi, jadi tipe data ketiganya yaitu void. Kemudian ada method doIn background bla bla bla. Metode ini merupakan metode yang memohon untuk berjalannya di background thread. Jadi metode ini berjalan di background thread selama kita mau. Di sini kita mengiterasi statistik kata sebanyak kalimat lorem ipsum. Kemudian memanggil publish progress-nya untuk setiap iterasi dan sleep-nya selama 1,4 detik atau 200 milidetik untuk menstimulasinya. Nah, selama kita menseleksi konfigurasi, kita harus memiliki parameter yang ada di doIn background. Bagaimanapun juga kita akan menggunakannya Async Task. Kemudian ada metode yang namanya on progress update yang di-override. Metode ini untuk memanggil UI threads dan kita akan menampilkan ke user bahwa kita melakukan proses loading kata tersebut atau string itu. Kemudian kita akan menambahkan array adapter, ini get list adapter untuk menampilkan akhir dari listnya. Kemudian ada juga metode on post execute. Metode on post execute ini memanggil UI thread dan kita ingin menampilkannya pada user untuk menampilkan satu tugas yang sudah selesai, seperti progress yang sudah selesai. Maka teksnya done. Kemudian di show. Nah,